langit Depok yang selalu menyala. Malam itu, langit Depok memercikkan cahaya ungu kebiruan. Petir menyambar berkali-kali, bahkan tanpa suara hujan. Di balkon kosnya di Beji, Raka Adinata berdiri memandangi kilatan itu. Ia sudah 2 minggu memperhatikan fenomena yang sama, petir muncul setiap malam, di jam yang hampir sama, pukul 23.17. Sebagai mahasiswa sejarah, Raka tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mulai menggali catatan lama, membaca artikel, bahkan menelusuri arsip di perpustakaan UI. Namun tak ada satupun penjelasan ilmiah yang memuaskan. Sampai akhirnya, ia menemukan artikel usang berjudul Depok, Kota Petir, Jejak dari Masa yang Terlupakan. Artikel itu menyebutkan bahwa sejak abad ke-18, wilayah Depok dikenal oleh penduduk Belanda sebagai Donderstad, yang berarti kota guntur. Legenda itu dikaitkan dengan seorang tokoh Belanda bernama Cornelis Chastelain, pendiri tanah partikelir Depok Lama. Namun dalam versi lokal, masyarakat percaya petir di Depok bukan sekadar gejala alam, melainkan kutukan yang diturunkan dari langit akibat keserakahan dan pelanggaran janji leluhur. Suatu sore, Raka mengunjungi Bu Wening, sesepuh di kawasan Pancoran Mas. Rumahnya berdiri di antara pohon-pohon tua, dengan aroma kemenyan yang samar. Saat Raka menyebut kata, kota petir, Bu Wening menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Nak, petir di Depok bukan cuma dari langit. Ada yang memanggilnya dari bawah tanah." Raka terpaku. Bu Wening lalu memperlihatkan sebuah naskah lusuh bertuliskan aksara Belanda dan Jawa. Di dalamnya, terdapat catatan tanggal-tanggal badai yang selalu terjadi di tempat yang sama selama ratusan tahun. Setiap sambaran, katanya, menandai pintu yang terbuka, sebuah ruang antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Malamnya, Raka dan Andra mencoba membuktikan teori itu. Mereka pergi ke lapangan kosong di Cipayung, tempat yang disebut-sebut sebagai pusat sambaran petir tertua di Depok. Tepat pukul 23.17, langit bergetar. Cahaya putih menyilaukan mata mereka, diikuti dentuman keras seperti bumi yang terbelah. Ketika debu mereda, tanah di hadapan mereka tampak terbakar. Di tengah lingkaran hitam itu, Raka melihat sesuatu, lempengan logam tua dengan lambang petir terpahat di tengahnya. Andra menatapnya ngeri. "Bro, itu apaan?" Raka hanya menjawab dengan suara bergetar. "Mungkin ini awal dari semua kisah tentang Depok dan petirnya." Dan malam itu, Depok kembali menyala, bukan karena badai, tapi karena sejarah yang baru saja terbangun dari tidurnya. Lempengan petir dari tanah Depok. Tanah di lapangan Cipayung itu masih berasap ketika Raka dan Andra akhirnya berani mendekat. Bau logam dan belerang menyengat, seolah bumi baru saja membuka luka lamanya. Raka menunduk, membersihkan debu yang menutupi lempengan logam itu dengan sapu tangan. Di tengah permukaannya terpahat simbol petir, diapit 2 huruf yang hampir terhapus, C dan D. "Apa ini peninggalan Belanda?" gumam Andra, menyalakan senter dari ponselnya. Raka tak menjawab. Matanya terpaku pada ukiran yang melingkari lambang itu, bukan bahasa Belanda, bukan juga Latin. Ia hanya bisa membaca potongan kalimat di pinggir logam itu. "Donder komt uit de grond," guntur berasal dari bumi. Kata-kata itu menancap di kepala Raka. Malam itu mereka membawa lempengan tersebut ke rumah Bu Wening. Saat melihat benda itu, wajah perempuan tua itu memucat. Ia duduk perlahan, lalu berbisik, "Kau menemukan segelnya." "Segel petir." Menurut Bu Wening, dulu di tanah Depok berdiri sebuah menara observasi milik Belanda, tempat para ilmuwan mencoba meneliti fenomena petir yang tak pernah berhenti di kawasan ini. Namun penelitian itu berakhir tragis, seluruh bangunan terbakar tanpa sebab, dan langit Depok sejak itu tak pernah tenang lagi. Dari reruntuhan menara itu, konon ditemukan 4 lempengan logam dengan simbol petir, 4 segel yang menjaga keseimbangan energi di bawah tanah Depok. 3 segel lainnya hilang, kata Bu Wening. Dan setiap kali segel itu rusak, petir akan menjadi lebih sering. Alam memberontak karena batasnya dilanggar. Raka mendengarkan dengan mata berbinar. Ia mulai menghubungkan kisah itu dengan catatan sejarah yang pernah ia baca tentang eksperimen elektromagnetik di masa kolonial yang mungkin menciptakan fenomena aneh hingga kini disebut kota petir.
Tapi Bu Wening menatapnya tajam, seolah menebak isi pikirannya. Nak, ini bukan eksperimen. Ini peringatan. Esok paginya, Raka membawa lempengan itu ke laboratorium kecil di fakultasnya. Namun alat uji konduktor dan logam yang ia gunakan menunjukkan hasil aneh. Benda itu bukan sepenuhnya logam, melainkan campuran mineral langka yang bahkan tak terdaftar dalam katalog universitas. Saat disentuh, benda itu menimbulkan sensasi kesetrum halus di ujung jari, seperti arus kecil yang berdenyut hidup. Malamnya, Raka bermimpi. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah hutan yang diterangi cahaya petir. Dari kejauhan, ia melihat seorang lelaki Belanda berpakaian abad ke-18, memegang tongkat besi yang memancarkan percikan cahaya. Lelaki itu menatapnya tajam sambil berucap dalam bahasa yang samar. Jangan buka segelnya, Jongen. Petir tak mengenal tuannya. Raka terbangun dengan keringat dingin. Dan yang lebih mengejutkan, lempengan itu kini bersinar redup di meja belajarnya, seolah menyerap energi dari udara. Di luar jendela, petir menyambar tanpa henti, bahkan tanpa awan. Andra menelepon dengan suara panik. Bro, listrik di pancoran mas padam semua, tapi langit terang kayak disorot lampu. Gue rasa ini ada hubungannya sama benda yang lo temuin. Raka terdiam. Ia tahu sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang mungkin telah lama tertidur di bawah tanah Depok. Dan lempengan itu, sepertinya baru membuka kuncinya. Ia pun memutuskan kembali menemui Bu Wening. Tapi kali ini, perempuan tua itu tak bisa ditemui. Rumahnya terkunci rapat, dan di pintunya tergantung secari kertas kuning bertuliskan. Jika langit tak berhenti menyala, carilah menara yang hilang di bawah tanah Beji. Dan di kejauhan, petir kembali menyambar, kali ini begitu dekat, hingga kaca jendela bergetar. Raka menatap langit Depok yang memerah, lalu berbisik pelan. Menara yang hilang, mungkin itu awal dan akhir dari semua ini. Menara yang hilang di bawah tanah Beji. Langit Depok malam itu tak pernah seterang ini. Kilatan petir bergantian menyalakan awan, seperti jutaan lampu kamera yang memotret bumi dari atas. Di kejauhan, menara-menara apartemen di Beji tampak bergetar halus, seolah tanah di bawahnya ikut resah. Raka berdiri di depan gerbang tua yang ditunjukkan oleh pesan Bu Wening. Gerbang itu terletak di pinggir jalan Margonda Lama, tertutup semak dan lumut. Papan kayu lapuk di atasnya bertuliskan samar, Donston 1887. Andra menatapnya ragu. Gila, bro. Tempat kayak gini bisa-bisanya masih ada di tengah kota. Raka tersenyum tipis. Beji menyimpan banyak yang tak terlihat, Andra. Kadang yang kita injak bukan tanah, tapi sejarah yang tertimbun. Mereka memasuki area itu dengan senter dan kamera. Lorong-lorong sempit penuh besi berkarat dan bata merah membawa mereka menuruni tangga spiral yang panjang. Udara di bawah sana lembab dan berbau logam, seperti aroma hujan sebelum datang badai. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di sebuah ruangan besar. Di tengahnya berdiri fondasi menara setinggi 2 meter, dengan struktur melingkar seperti kumparan raksasa. Raka menyinari dindingnya dan menemukan ukiran lambang yang sama seperti di lempengan logam pertama. Simbol petir diapit 2 huruf, C dan D. Namun di bawahnya kini ada tambahan simbol baru, V, huruf Romawi yang berarti 5. Berarti ada lebih dari 4 segel, gumamnya lirih. Atau mungkin 5 petir, tambah Andra setengah bercanda, tapi wajahnya tegang. Mereka mendekat, dan di dasar kumparan itu Raka menemukan sesuatu tertanam di tanah. Lempengan kedua, berukir lebih dalam dan lebih berat dari yang pertama. Begitu disentuh, benda itu menyalakan percikan cahaya biru muda yang menjalar ke seluruh ruangan, menyalakan simbol-simbol di dinding yang tadinya gelap. Dinding itu tiba-tiba bergetar. Dari celah batu, muncul gambar holografik samar menampilkan sosok seorang ilmuwan Belanda abad ke-19. Suaranya terdengar serak namun jelas, seolah direkam oleh udara itu sendiri. Ini adalah Menara Donder, eksperimen terakhir untuk mengendalikan guntur dari bumi. Tapi energi ini tak dapat dijinakkan. Ia hidup, dan ia memilih tempatnya sendiri. Suara itu menghilang, tapi gema petir di atas kepala mereka semakin keras. Tiba-tiba Andra berteriak, ada getaran hebat di bawah tanah. Batu-batu runtuh, dan sebagian langit-langit menara ambruk.
Mereka berlari ke arah tangga, membawa dua lempengan itu di dalam tas Raka. Saat mereka mencapai permukaan, hujan deras turun mendadak. Petir menyambar pohon di sebelah kiri, menyulut api kecil. Di langit, kilatan cahaya membentuk pola yang aneh. 5 garis melengkung seperti simbol spiral. Raka menatap langit itu dan teringat perkataan Bu Wening, "Jika langit tak berhenti menyala, carilah menara yang hilang." Ia menyadari, mungkin menara ini bukan satu-satunya. Jika benar ada 5 segel, maka ada 4 lokasi lain yang membentuk lingkaran di bawah kota Depok. Sebuah jaringan energi kuno yang terhubung, mungkin buatan manusia, mungkin bukan. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke kampus dan mencoba memetakan posisi sambaran petir tertinggi di Depok berdasarkan data BMKG dan catatan warga. Hasilnya membuatnya terdiam. 5 titik itu membentuk pola bintang tak sempurna, dengan pusatnya berada tepat di Danau Kenanga, kampus UI. Kalau benar pusatnya di situ, ujar Andra, berarti kampus lo berdiri di atas inti petir itu sendiri. Raka hanya tersenyum getir. Dan kita baru saja membangunkannya. Sore itu, Bu Wening menelepon untuk terakhir kalinya. Suaranya parau, seperti berbicara dari jarak yang sangat jauh. Raka, segel kedua sudah terbuka. Kau harus berhenti. Semakin banyak yang terbuka, semakin dekat petir dengan jantung kota. Beji, Pancoran Mas, Sawangan, mereka semua akan terbakar jika kau teruskan. Tapi Bu, saya harus tahu kebenarannya. Kebenaran bukan untuk semua orang, Nak. Kadang yang kita buka bukan sejarah, tapi pintu yang seharusnya tetap tertutup. Telepon terputus. Tak lama kemudian, berita menyebar bahwa rumah Bu Wening terbakar habis oleh sambaran petir, meski langit malam itu cerah tanpa awan. Raka menatap 2 lempengan di mejanya. Keduanya kini bersinar bergantian, seolah berkomunikasi dalam bahasa listrik. Di luar jendela, cahaya petir membelah langit Depok lagi, dan kali ini, bayangan menara lain tampak berdiri di kejauhan, di arah Sawangan. Kalau ini memang takdir kota ini, bisik Raka, aku akan terus mencari hingga petir terakhir berhenti. Dan di kejauhan, guntur menjawabnya. Guntur dari tanah Sawangan. Petir tak lagi datang dari langit, begitu kata orang-orang Sawangan malam itu. Mereka bersumpah melihat kilatan cahaya muncul dari tanah, merambat ke pepohonan, lalu lenyap seperti api yang disedot bumi. Kabar itu sampai ke telinga Raka lewat pesan dari warga yang mengenal Bu Wening. Tak butuh waktu lama, ia dan Andra berangkat ke Sawangan dengan mobil tua milik Andra, menembus jalan basah dan udara lembab yang mengandung bau ozon. Perjalanan terasa panjang. Langit kelabu bergulung seperti peringatan. Setiap beberapa menit, cahaya putih melintas di langit, menyambar seakan mengikuti arah mobil mereka. Di dashboard, kompas digital berputar tak menentu. Ini udah kayak film horor, bro, kata Andra, mencoba bercanda. Mungkin memang begitu, jawab Raka, matanya lurus menatap jalan. Mereka tiba di sebuah kampung tua bernama Pasir Putih, tempat seorang penjaga makam bernama Pak Jo menunggu. Pria tua itu membawa lentera minyak dan mengenakan sarung kumal. Tatapannya dalam, tapi matanya seperti menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kalian cari segel, ya? Katanya begitu saja. Raka menatapnya terkejut. Bapak tahu? Pak Jo tersenyum samar. Aku jaga tanah ini sejak kakekku masih hidup. Dulu ada petir besar yang membelah tanah kuburan jadi 2. Dari sanalah keluar batu logam, tapi siapapun yang mencoba mengambilnya, tak pernah kembali. Mereka berjalan ke arah yang ditunjukkan Pak Jo, melewati pepohonan jati tua dan batu nisan kuno berlumut. Di tengah area itu, tanahnya tampak hitam legam seperti terbakar. Raka berlutut, menyapu tanah dengan tangan, dan menemukan sesuatu yang keras, sebuah batu logam berbentuk segitiga dengan simbol petir berwarna merah gelap. Tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti. Daun-daun membeku di tempatnya. Dan dari bawah tanah, terdengar suara dengung seperti mesin raksasa yang baru menyala. Bro, lo denger itu? Bisik Andra. Iya. Dan itu bukan mesin. Dengungan berubah menjadi gema yang menggetarkan dada. Cahaya merah muncul dari batu itu, menyebar ke tanah dan membentuk pola melingkar, 5 titik cahaya yang mengarah ke arah utara, barat, dan timur.
Raka tahu, itu koordinat untuk segel berikutnya. Tapi sebelum sempat mencatat, sosok kabur muncul di pinggir cahaya, bayangan tinggi dengan wajah tak jelas, seperti tubuh yang terbentuk dari kilatan listrik. Sosok itu menatap Raka, dan suaranya bergema di kepala mereka. Kau membuka pintu ketiga? Hati-hati dengan yang keempat. Itu bukan lagi milik manusia. Lalu sosok itu lenyap, meninggalkan bau ozon yang tajam dan percikan listrik di udara. Raka memungut batu segel itu dan memasukkannya ke dalam tas, sementara Andra menatap kosong, seolah jiwanya tertinggal di tempat itu. Ketika mereka meninggalkan lokasi itu, langit sawangan meledak oleh badai. Petir menyambar bertubi-tubi, membentuk pilar cahaya yang menjulang ke langit. Warga berlarian, listrik padam di seluruh wilayah. Tapi di dalam mobil, lempengan-lempengan di tas Raka bergetar dan bersinar bersamaan, mengeluarkan bunyi seperti detak jantung. Malam itu, di kamar kosnya, Raka menyusun ketiga lempengan di lantai. Setiap satu bersinar dengan warna berbeda, putih, biru, dan merah. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar simbol, tapi kode. Saat disusun sesuai arah sambaran petir terbesar di peta Depok, cahaya dari lempengan-lempengan itu bergabung, membentuk peta bawah tanah dengan tulisan samar. Hati kota menyimpan petir tertua. Raka tahu itu menunjuk ke pusat kota Depok, kawasan balai kota yang dulunya merupakan tanah perkebunan kolonial. Tapi sebelum ia sempat memproses semuanya, Andra mengetuk pintu kamar dengan wajah pucat. Raka, lo harus lihat ini. Ia menunjukkan video yang viral di media sosial, rekaman CCTV dari atas gedung balai kota. Di video itu, tampak petir menyambar tepat di halaman utama dan meninggalkan lubang besar dengan cahaya biru di dalamnya. Kayaknya kita baru nemu pintu ke segel keempat, kata Andra lirih. Raka menatap layar itu lama. Kalau benar itu segel keempat, berarti segel kelima ada di tengahnya. Di jantung kota. Dan kalau semua terbuka, petir bakal turun buat terakhir kalinya, potong Andra. Hening. Hanya suara hujan yang jatuh di luar jendela, diselingi kilatan petir yang menyalakan kamar Raka. Di antara cahaya itu, sekejap Raka melihat bayangan Bu Wening berdiri di sudut ruangan, tersenyum, lalu menghilang. Raka menggenggam tiga lempengan itu erat. Sawangan sudah memberi tanda. Sekarang waktunya menutup apa yang sudah terbuka. Namun dari kejauhan, di langit Depok, petir menyambar tanpa henti, membentuk simbol spiral yang makin terang. Alam seolah menolak untuk ditidurkan kembali. Jantung kota yang menyimpan petir. Hujan deras menyelimuti Depok sejak sore. Petir terus menyambar tanpa jeda, membuat malam terasa seperti siang. Warga menutup jendela, menyalakan lilin, dan berdoa agar badai segera berlalu. Namun bagi Raka Adinata, inilah malam yang ia tunggu, malam ketika seluruh segel akan terbuka, dan kebenaran kota ini akhirnya muncul dari gelap. Ia berdiri di tepi halaman balai kota Depok, memandangi lubang besar yang muncul di tengah taman. Cahaya biru samar masih menyala dari dalamnya, seperti nadi yang berdenyut pelan. Di sebelahnya, Andra membawa peralatan kamera dan senter, wajahnya tegang tapi matanya mantap. Lo yakin mau turun ke situ, Ra? Kita udah buka 3 segel. Kalau berhenti sekarang, semua ini cuma bakal berulang. Tanah di sekitar lubang itu mengeluarkan hawa panas. Saat mereka menuruni lubang, hawa di bawah tanah berubah jadi lebih lembab dan dingin. Dindingnya bukan tanah biasa, tapi campuran logam dan batu tua, seolah tempat itu dibangun dengan teknologi yang hilang. Cahaya biru dari lempengan di tangan Raka bergetar makin kuat, memberi arah. Setelah berjalan beberapa puluh meter, mereka tiba di sebuah ruangan luas berbentuk kubah. Di tengahnya berdiri struktur raksasa menyerupai menara, terbuat dari logam gelap dengan puluhan kabel dan kumparan kuno. Di dasar menara itu, ada 2 lekukan berbentuk lempengan, 2 tempat kosong yang seolah menunggu sesuatu. Raka segera menaruh 3 lempengan segel di sisinya. Begitu diletakkan, seluruh ruangan bergetar pelan. Suara berdengung muncul lagi, kali ini disertai semburan cahaya putih dari puncak menara. Ini pusatnya, bisik Raka. Ini jantung kota petir. Andra menelan ludah. Kalau ini aktif lagi, Depok bisa kebakar, bro. Atau justru tenang untuk pertama kalinya, jawab Raka pelan.
Tiba-tiba dari balik menara, muncul sosok kabur berpakaian Belanda kuno, wajahnya sama seperti dalam mimpi Raka. Sosok itu menatap mereka dengan mata biru berkilat. Kalian manusia yang keras kepala, suaranya bergema. Kami dulu ingin mengendalikan Guntur, tapi Guntur bukan untuk dikendalikan. Ia bagian dari bumi ini, denyutnya, amarahnya, hidupnya. Raka menatapnya. Siapa kau sebenarnya? Cornis Tasrin, jawab sosok itu, dan aku yang pertama kali membuka segel ini, 3 abad lalu. Raka tertegun. Sosok itu menatapnya lama. Kau pikir petir ini kutukan? Tidak, ini penjaga. Setiap kali manusia melanggar batas, petir bangkit untuk mengingatkan. Kalian telah membuka 3 segelnya, dan kini batas itu hampir runtuh. Cahaya di menara makin terang. Dari dinding-dinding kubah, muncul retakan bercahaya seperti urat nadi bumi. Raka tahu, ini momen penentu. Ia harus memilih, menutup segel-segel itu dan mengorbankan rahasia besar yang ia cari, atau membiarkannya terbuka dan mempertaruhkan seluruh kota. Andra berteriak di tengah gemuruh. Lempengan itu mulai panas. Kita harus keluar. Tapi Raka tak bergerak. Ia menatap sosok Chastelain. Kalau petir adalah penjaga, biar aku bantu menidurkannya lagi. Raka mengambil ketiga lempengan itu, menyusunnya di lekukan dasar menara, lalu menekan simbol di tengahnya. Cahaya biru, merah, dan putih berpadu menjadi cahaya emas yang menyilaukan. Petir menyambar dari langit lewat lubang di atas kepala mereka, menembus kubah dan menabrak menara dengan kekuatan menggelegar. Andra terlempar beberapa meter. Segalanya putih. Ketika cahaya mereda, Raka berdiri di tengah kubah. Di hadapannya, menara perlahan hancur menjadi debu bercahaya. Sosok Chastelain menatapnya dengan senyum damai. Terima kasih, anak muda. Kota ini akan tenang lagi, untuk sementara. Lalu sosok itu menghilang bersama debu, meninggalkan keheningan yang nyaris menakutkan. Beberapa jam kemudian, badai berhenti. Langit Depok bersih untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Warga keluar rumah dengan heran, tak ada kilatan, tak ada gemuruh. Kota itu sunyi, hanya sisa aroma hujan di udara. Di halaman balai kota, Raka duduk bersandar di tembok, tubuhnya berdebu. Andra menghampirinya dengan wajah lega. Kita berhasil? Raka tersenyum lemah. Bukan berhasil. Cuma mengembalikan apa yang seharusnya tidur. Mereka berdua menatap langit yang mulai terang. Sinar matahari menembus awan, dan di antara cahaya itu, samar terlihat kilatan petir terakhir. Kecil, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kekuatan itu masih ada, diam, menunggu. Beberapa minggu kemudian, Raka menulis laporan penelitian berjudul Depok, Kota Petir, Antara Mitos dan Fenomena Elektromagnetik Kolonial. Namun tak satu pun dosen berani menandatanganinya. Semua data seolah lenyap, catatan, rekaman, bahkan peta sambaran petir yang ia simpan di komputer, hilang begitu saja. Malamnya, ketika Raka menatap langit dari balkon, ia melihat satu kilatan kecil di ufuk sawangan. Ia tersenyum. Kau belum benar-benar tidur, ya? Cahaya itu bergetar sejenak, lalu menghilang, meninggalkan hanya sunyi dan bisikan halus di udara. Depok akan selalu menjadi kota petir. Kini, setiap kali badai datang di Depok, sebagian warga masih percaya bahwa petir di atas mereka bukan sekadar cuaca, melainkan tanda dari masa lalu yang masih menjaga keseimbangan kota. Dan di bawah tanah, jauh di bawah fondasi balai kota, konon masih ada denyut samar dari jantung petir, menunggu seseorang yang cukup berani untuk membangunkannya lagi.